Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nabila Putri dengan NIM 112110411. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu dengan judul Peluang dan Tantangan Bisnis di Serabiko di Pasar Bersih Jabodetabek Cikarang. Studi kelayakan dari sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis saya, yaitu di Serabiko, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu serabi gitu. Jadi serabi itu adalah makanan tradisional khas dari Bandung, Jawa Barat, yang dimana serabi Bandung ini itu identik dengan pembuatannya gitu, dengan cara penyajiannya ya, seperti dimasak dengan tungku tanah liat dan kayu bakar. Serabi Bandung juga memiliki rasa yang manis gitu, rasa identik yang manis gitu, karena ditambahkan dengan gula ataupun gula merah cair. Nah, serabi sendiri itu sebagai produk tradisional yang biasanya ada di pasar lokal, dan cara penyajiannya itu tradisional yang pastinya. Nah, makanan tradisional seperti serabi juga mempunyai daya tarik tersendiri gitu. Namun seringkali belum diketahui oleh generasi muda. Jadi kita itu mengadaptasi serabi ke dalam bentuk yang lebih modern, seperti serabi dengan topping yang berbeda atau kemasan yang menarik dan pengiriman yang cepat. Kemungkinan toko kami juga dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jelaskan lebih detail setelah kita menjelaskan. Oke, balik lagi setelah saya menjelaskan sedikit tentang serabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang akan saya dan teman-teman saya bangun, yaitu Deslabiko. Jadi Deslabiko itu merupakan inisiatif bisnis yang bertujuan untuk memperkenalkan serabi, yaitu salah satu makanan tradisional Indonesia, dalam bentuk yang lebih modern dan menarik. Contoh sedikit aneka rasa yang akan kami jual, yaitu yang pertama ada serabi susu, serabi coklat, serabi coklat keju susu, terus serabi pandan, serabi itu bukan hanya manis saja tapi asin juga. Itu ada serabi orek dan serabi oncom. Tujuan kami membuka bisnis ini, kami nggak mungkin dong kami membuka bisnis tanpa membuat aspek-aspek yang memang membentuk perkembangan bisnis kami gitu. Nah, di sini aspek yang pertama itu ada aspek pemasaran, ya, yang dimana ini itu salah satu elemen kunci keberhasilan bisnis apapun itu, termasuk Deslabiko. Dalam konteks bisnis ini, aspek pemasaran meliputi strategi perkenalan produk kepada konsumen dan meningkatkan penjualan. Jadi untuk rincian aspek pemasarannya itu, yang pertama ada segmentasi pasar. Semua kalangan masyarakat melihat makanan ini bisa dikonsumsi mulai dari umur 5 tahun hingga dewasa, dengan konsumen yang menyukai makanan tradisional, inovasi kuliner, atau mencari cemilan praktis dan enak. Yang kedua ada produk, yang dimana menonjolkan inovasi rasa daya tarik utamanya dari serabi gurih dan serabi manis berbagai topping. Serabi juga makanan tradisional yang dibuat dengan cara yang unik, yaitu dipanggang dengan menggunakan arang. Yang ketiga itu ada promosi dengan memanfaatkan media sosial gitu, seperti Instagram, TikTok, dan mengikuti acara bazar tradisional agar makanan ini banyak lebih dikenal oleh semua orang. Nah, aspek yang kedua di sini ada aspek SDM atau sumber daya manusia, yang dimana dalam bisnis Deslabiko sangat penting untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar, produk berkualitas, dan layanan kepada pelanggan memuaskan. Aspek operasional, ya, dimana kita
membuka bisnis kami bisnis Cerabi ini itu setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, yang dibuka pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua ini yang pasti ada SOP atau prosedur standar operasional, SOP produksi untuk menjaga kualitas dan konsistensi rasa, dan SOP kebersihan termasuk mencuci peralatan, menjaga kebersihan dapur dan kebersihan pekerja. Dan yang ketiga ada distribusi produk, yang dimana kita ada menjual secara langsung atau kita menjual di outlet maupun ada lewat online, yaitu kita bekerja sama dengan layanan pengantaran itu seperti GoFood dan GrabFood. Yang keempat ada aspek keuangan. Dari dalam aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah bagian yang menganalisis kondisi dalam potensi keuangan sebuah usaha untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak finansial. Jadi di sini ada yang pasti ada beberapa jenis biaya. Yang pertama itu ada modal awal. Di sini kita menghitung untuk biaya awal itu kurang lebih 25 juta sampai 36 juta. Tapi balik lagi, kenapa kami tidak menetapkan harganya secara langsung, karena kami tidak tahu apakah lokasi yang memang ruko atau outlet yang kita sewa itu harganya akan tetap di harga sekian ataupun bisa ada kenaikan ataupun ada penurunan, kita tidak tahu gitu ya. Apalagi untuk bahan baku itu udah pasti ada kalanya harganya itu naik, ada kalanya harganya turun gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi gitu berapa sih total asli dari penjualan yang seharusnya kita keluarkan gitu. Selanjutnya di sini ada biaya operasional bulanan, yang dimana itu udah meliputi semua dari sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, terus utilitas, listrik, air dan internet, terus pemasaran dan promosi, terus dan terakhir itu ada biaya tidak terduga. Itu total keseluruhannya itu kurang lebih ya 8.300 rupiah sampai dengan 16 juta. Kita balik lagi, kita tidak mematokkan hasilnya secara langsung karena kita tidak tahu itu harga aslinya tuh berapa, harga keseluruhannya itu berapa. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi pendapatan, yang dimana ada estimasi biayanya itu kita mempunyai target sehari 100 porsi gitu, yang dimana kita jual untuk serabi original itu 10.000, tapi kalau ingin menambah topping itu kita kenakan biaya 2.000, tambah 2.000. Jadi untuk estimasi pendapatan dalam 4 bulan kita mendapatkan 30 juta. Nah, dari mana? Jadi 100 porsi sehari dikali dengan 30 hari, yaitu 30 juta. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi keuntungan, yang dimana estimasi keuntungan itu biaya bulanan yaitu 30 juta dikurangi dengan biaya operasional bulanan yang tadi 8.300.000 rupiah sampai dengan 16 juta rupiah, yaitu keuntungan bersih kami itu 14 juta rupiah. Kenapa 14 juta rupiah? Karena kita mengambil harga biaya tertinggi yaitu 16 juta rupiah. Jadi 30 juta rupiah dikurangi dengan 16 juta rupiah yaitu 14 juta rupiah. Di penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ada kesimpulannya. Jadi Distrabiko itu memiliki prospek cerah untuk berkembang sebagai bisnis makanan ringan yang kreatif dan inovatif dengan perencanaan strategis, pengelolaan keuangan yang baik dan pemasaran yang efektif. Distrabiko dapat menjadi pilihan kuliner yang diminati di pasar Surabaya sekarang berdasarkan studi kelayakan bisnis,
di Pasar Bersih Jababeka Cikarang. Istilah Biko memiliki peluang besar, yaitu dengan lokasi strategis di Pasar Bersih Jababeka Cikarang yang ramai oleh pekerja, industri, keluarga, dan pengunjung lokal. Keunikan produk tradisional Serabi yang dikombinasikan dengan varian rasa modern menjadi daya tarik pasar yang lebih luas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.